sore atau menjelang malam ya. Malam baru masuk ya, jam 6:30 ya, sudah malam juga. Ya, Bapak Ibu yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sepanjang hari kita sudah capek ya, lelah dalam usaha, dalam pekerjaan, baik sebagai ibu-ibu rumah tangga ya. Ibu-ibu rumah tangga kita membersihkan ya, semua di rumah ya, di rumah. Jadi capek kalau masih anak kecil ngerawat anak ya, seperti ini ya, istrinya Piki ya, anaknya masih kecil. Ya, puji Tuhan. Dan kesempatan sore hari ini kita boleh datang di dalam rumah Tuhan ya, kesempatan yang baik di mana kita senantiasa boleh bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Ketika kita datang berdoa, ketika kita bersekutu, maka kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Puji Tuhan. Kita langsung saja membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Kalau sudah menemukan, mendapat, mari kita membaca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Puji Tuhan ya. Saat kita berserah kepada Tuhan ya, di situ kita mendapat kekuatan yang baru. Ketika kita senantiasa menyerahkan hidup kita, percaya sepenuh kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak ya, akan bertindak apa yang menjadi ya keinginan kita, kerinduan kita, maka Tuhan akan menolong, maka Tuhan akan senantiasa bekerja di dalam hidup kita ketika kita mengalami tekanan, pencobaan di dalam hidup kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan senantiasa akan bertindak dalam kehidupan kita. Kita tidak lepas dari namanya pencobaan, pergumulan. Selama kita hidup di dalam dunia ini, ada banyak pergumulan dalam hidup kita. Ada banyak senantiasa tekanan-tekanan yang kita hadapi. Tapi kita yakin dan percaya kepada Tuhan. Tuhan senantiasa dapat menolong di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan ya. Jadi mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan ya, menyerahkan dan percaya kepadanya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengadakan mujizat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus menyerahkan jalan kehidupan kita. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan ya. Sebab kita rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Tuhan mempunyai rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Dia mempunyai jalan yang senantiasa yang indah dalam hidup kita. Jikalau kita senantiasa merancangkan segala ya, segala kerinduan kita. Kita sudah merancangkan,
misalnya tahun depan saya akan melakukan ini, tapi semuanya kalau Tuhan tidak menghendaki maka tidak terjadi, maka tidak jadi. Karena dikatakan firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, ya. Jalan Tuhan itu membawa kita kepada kebenaran, ya. Firman Tuhan mengatakan jalan dari Tuhan itu senantiasa tidak salah, ya. Tidak salah, jalannya itu membawa kehidupan kita kepada kebenaran. Kebenaran firman Tuhan, ya. Kalau jalan manusia itu jalannya itu salah, ya, jalannya itu sesat, jalannya itu menuju kepada kebinasaan. Tetapi jalan daripada Tuhan membawa kehidupan yang kekal, ya kan Bapak Ibu? Kalau jalan daripada Tuhan, dia membawa kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita selalu datang beribadah, datang kebaktian kaum wanita, datang kebaktian kaum pria, karena kita senantiasa perlu supaya Tuhan menuntun kita, membawa kita senantiasa kepada kehendak daripada Tuhan, supaya kita senantiasa taat kepada firman Tuhan. Bukan mudah untuk taat kepada firman Tuhan, tidak mudah kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau ada Roh Kudus, maka Dia akan memimpin kita. Dia akan senantiasa membawa kita kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita selalu datang kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam hidup ini, ya, kita banyak mengalami bermacam-macam, ya, masalah, bermacam-macam cobaan. Mungkin itu cobaan dalam keluarga, cobaan dalam ekonomi kita yang mungkin kekurangan, ya, kekurangan, tapi kita senantiasa hanya berserah kepada Tuhan. Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Tolong nanti Bapak Ibu siapa yang sudah dapat dibacakan. Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Iya, puji Tuhan. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi rencana kita, semuanya akan terlaksana, ya, terlaksana. Rencana kita pasti diridhoi oleh Tuhan. Tuhan senantiasa yang akan memimpin dan Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kita. Biarlah segala rencana kita, segala pergumulan kita serahkan kepada Tuhan, ya. Maka kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka segala rencana kita itu akan terlaksana, ya. Kalau kita menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan,
maka Tuhan akan campur tangan dan Tuhan senantiasa akan memberkati di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menjadikan dia Tuhan kita, menjadikan dia Allah kita, Raja kita, maka usaha kita, pekerjaan kita, maka Tuhan senantiasa akan melaksanakan itu di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu ada rencana-rencana apa, serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati kita, keinginan kita. Kita rindu supaya Allah senantiasa bekerja di dalam kehidupan kita. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Tentu kita, baik itu hamba Tuhan, pernah mengalami kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tetapi dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab ia akan memeliharamu. Apa khawatir kita besok mau makan apa khawatir kita anak kita mau masuk perguruan tinggi, anak kita mau masuk SMA, kita memerlukan biaya, memerlukan dana, memerlukan dana. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, Dia akan mencukupkan, memelihara di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau kita senantiasa percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara dalam kehidupan kita. Dia akan mencukupkan segala biaya kehidupan kita. Dia akan senantiasa akan memberi berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kita, Kalau kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara dalam kehidupan kita. Dalam keadaan dunia ini yang semakin hari semakin tidak menentu, yang senantiasa penuh dengan kejahatan, penuh dengan keadaan yang menakutkan. Banyak orang senantiasa yang cemas, banyak orang yang senantiasa putus asa, banyak orang yang senantiasa stres menghadapi keadaan-keadaan masa-masa sulit dan masa sukar ini. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita percaya Dia akan memelihara, Dia akan memberkati di dalam kehidupan kita. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur pasal 55 ayat yang ke-23. Siapa yang sudah mendapatkan Mazmur 55 ayat yang ke-23. Ya, puji Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mungkin karena kita khawatir,
karena kita mengalami cobaan, karena kita mengalami banyak tekanan dalam kehidupan kita, maka dikatakan firman Tuhan itu iman kita bisa goyah. Ya, goyah kan? Kalau cobaan datang terus ya dalam kehidupan kita keadaannya yang sulit dan sukar, iman kita goyah. Tetapi kata firman Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka aku akan memelihara kamu. Mungkin Bapak Ibu ada yang khawatir ya. Khawatir, saya tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu ya. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kekhawatiranmu. Serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara di dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan ya. Biarlah pada malam hari ini kita yakin dan percaya firman Tuhan yang pendek ini ya. Yang pendek ini karena kita sebentar mungkin akan membicarakan untuk Natal di tahunan ya. Jadi biarlah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Segala persoalan, segala masalah, segala sakit penyakit, mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menolong di dalam kehidupan kita. Saya rindu kita menyanyikan, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya janjimu